Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok tunggal, dan di sini berita kami ingin mempresentasikan hasil kerja bareng kami, yaitu tentang konflik organisasi Papua Merdeka. Nah, apa itu konflik OPM? Nah, situ kita akan mulai dari Seto. Organisasi Papua Merdeka asal dari disebut OPM muncul sekitar awal 1990. Organisasi ini bertujuan untuk memerdekakan Papua dari Indonesia dan dua negara sendiri, yaitu Papua Barat. Organisasi ini muncul diawali karena saat berada di bawah kendali Belanda. Akhirnya digabungkan dengan organisasi OPM yang ada di Indonesia, yang akhirnya dan 1962 itu sudah di Indonesia, yang akhirnya menjadi konflik paling besar yang paling lama juga di Indonesia. Selanjutnya adalah sejarah singkat tentang awal dari dibentuknya organisasi ini. Jadi awalnya Papua yang berada di bawah pemerintahan Belanda itu diintegrasikan ke Indonesia di tahun 1990, dan ada beberapa pihak yang kurang setuju sehingga menimbulkan konflik yang masih terjadi di Indonesia. Latar belakang yang pertama itu sejarah Papua. Jadi pada awalnya Papua itu merupakan wilayah jajahan Belanda dan tidak langsung menjadi bagian Indonesia setelah kemerdekaan 1945. Sehingga hal ini membuat integritas Papua ke Indonesia lebih lama dibandingkan wilayah lainnya. Yang kedua itu ada PPRA 1969. PPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat dilakukan pada tahun 1969. Namun PPRA ini menuai kontroversi karena hanya menghadirkan beberapa perwakilan saja dan tidak seluruh rakyat Papua, sehingga rakyat Papua menilai bahwa PPRA ini tidak adil dan tidak demokratis. Yang ketiga itu tidak puasan masyarakat. Ada anggapan pembangunan dan kesejahteraan belum merata. Jadi pembangunan Papua di Papua itu lebih lambat dibandingkan wilayah lain karena keterbatasan pendidikan, kesehatan, geografisnya juga sulit. Yang keempat itu perbedaan identitas, perbedaan budaya dan identitas membuat rasa ingin menentukan nasib sendiri. Jadi mereka merasa terasingkan. Dan yang kelima munculnya OPM atau Organisasi Papua Merdeka pada tahun 1960. Lalu ada tujuan dari organisasi Papua Merdeka. Yang pertama adalah merdeka Papua, yang dimana Papua ini ingin merdeka dan tidak lagi bergantung pada Indonesia. Yang kedua adalah menentukan mereka sendiri, di mana OPM ingin Papua itu berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah Indonesia. Lalu yang ketiga adalah menolak integrasi Papua Indonesia, di mana OPM itu menolak hasil dari pepenak atau penentuan persetujuan rakyat, yang dimana hasilnya itu adalah Papua bergabung ke Indonesia. Yang keempat itu memperjuangkan nasional orang Papua, dan yang kelima adalah mencari dukungan internasional, di mana OPM itu tidak hanya melakukan perlawanan, OPM juga mencari dukungan atau perhatian dari luar atas isu-isu yang terjadi di Papua. Nah, selanjutnya adalah bagaimana OPM bekerja. Kalau kalian bisa lihat, yang pertama adalah kelompok terpisah. Jadi OPM itu nggak punya kelompok pusatnya, maka dari itu dia terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang bergabung. Lalu yang kedua adalah tuntutan. Tuntutan itu apa sih? Bahwa Papua ingin merdeka dari Indonesia. Lalu yang ketiga adanya kelompok bersenjata. Ini yang membuat pemerintah merasa kalau OPM adalah ancaman. Lalu yang keempat mencari dukungan dari masyarakat, dan yang kelima adalah mencari perhatian dari luar negeri. Konflik-konfliknya itu sudah terjadi dari sebelum Indonesia merdeka. Terus ada juga alasan lain kenapa menjadi konflik di sana dan susah buat diselesaikan. Itu tuh karena perbedaannya pandangan masyarakat Papua dan juga rakyat Indonesia. Ya, ya sih. Apa? Kalau gitu Kak, perbedaan agamanya itu gimana? Mungkin karena rakyat Papua itu
merasa di sana lebih banyak kekayaan alam dan mereka pengen ngolah sendiri tanpa dibantu oleh rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, gitu deh. Ya lanjut ke data terakhir. Kesimpulan dari organisasi Papua Merdeka ini adalah OPM bukanlah organisasi yang terstruktur seperti negara, melainkan sesungguhnya adalah gerakan pemberontakan yang memiliki banyak faksi untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Karena bisa dibilang akses pemerintahan Indonesia ke Papua itu sangatlah minim. Nah terus serta kadang muncul dalam anti senjata maupun diplomasi, dan konflik ini masih beraksi sampai saat ini, sampai sekarang. Saya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok tunggal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Ada lagi nggak slide?